Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, berikut anggota dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan mengenai perkembangan saham syariah selama 5 tahun terakhir ini. Yang pertama, untuk JII, pada tahun 2018 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, yakni sebesar 2,12%. Sedangkan pada tahun 2019 JII mengalami kenaikan yakni sebesar 3,53%. Penurunan JII secara signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,2%. Dan pada 2021 per Agustus kembali mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 67,1%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Jakarta Islamic Index mengalami fluktuasi, dan dapat disimpulkan pada awal terjadinya COVID-19, Jakarta Islamic Index mengalami penurunan signifikan. Sedangkan pada masa COVID-19, yaitu tahun 2021, kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan, adalah sebesar 67,1%. Naik atau turunnya Jakarta Islamic Index bisa disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah faktor makroekonomi. Faktor makroekonomi ini diantaranya adalah kurs, terjadinya inflasi, dan GDP. Faktor-faktor ini berpotensi untuk meningkatkan keuntungan atau menurunkan risiko. Oleh karena itu, investor harus mampu menganalisis kondisi makroekonomi di masa yang akan datang, agar dapat mengambil keputusan yang tepat baik ketika membeli saham atau menjual saham. Baik, selanjutnya ada analisis RDK Elit Sekuritas Henry Widiantoro mengatakan bahwa indeks JII secara menyeluruh memang terjadi penurunan yang signifikan. Hal itu wajar sekali mengingat performa dari konstituen JII yang turun signifikan. Sebut saja konstituen ini yang cukup besar di JII ada beberapa saham konstruksi yang sangat membebani kinerja indeks, seperti PTPP, Wika, PGAS yang pelemahan sejak awal tahun ini mencapai 30%. Investor lebih memanfaatkan sentimen ini sebagai momentum profit taking. Melihat performa dari saham konstruksi ini tahun lalu yang cukup cerah dari sisi sahamnya. Pada dasarnya, pandemi memang menyebabkan likuiditas dan emiten secara keseluruhan, termasuk konstituen dari JI yang sekarang ikut terdampak, ujar Henry dari kontan.co.id. Saya akan menjelaskan dari ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Pada tahun 2018, ISSI mengalami penurunan yaitu dari tahun 2017 sebesar 1,02%. Pada tahun 2019, ISSI mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar 2,13%. Pada tahun 2020, ISSI kembali mengalami penurunan secara signifikan yaitu sebesar 10,7%. Pada tahun 2021, ISSI per Agustus tetap mengalami penurunan, bahkan jauh lebih parah dibandingkan tahun 2020. Penurunan ISSI pada tahun 2021 per Agustus yaitu sebesar 45,5%. Dapat disimpulkan bahwa ISSI pada 5 tahun terakhir yaitu 2017, 18, 19, 20, dan 21 itu mengalami fluktuasi. Dan pada masa awal terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020 itu ISSI mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 10,7%. Dan di 2021 atau di masa pandemi per Agustus itu ISSI tetap mengalami penurunan bahkan jauh lebih besar dibandingkan pada masa awal terjadinya pandemi, yaitu penurunannya sebesar 45,5%. Naik atau turunnya ISSI disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor makroekonomi. Faktor makroekonomi ini diantaranya adalah kurs, terjadinya inflasi, dan GDP. Faktor-faktor ini berpotensi untuk meningkatkan keuntungan atau menurunkan risiko. Oleh karena itu, investor harus mampu menganalisis kondisi makroekonomi yang ada di masa akan datang, agar dapat mengambil keputusan yang tepat baik ketika membeli saham atau menjual saham. Sekian video penjelasan infografis statistik kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.